Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan pada pertemuan kali ini tidak mengurangi dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 12 kita akan membahas tentang ilmu kalam. Di bab pertama ilmu kalam, yaitu kedudukan akal dan wahyu. Sebelum kita masuk pelajaran, kita baca dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi konsep akal dan wahyu menurut aliran kalam. Kemudian yang kedua, mengomunikasikan hasil evaluasi perbandingan konsep akal dan wahyu dalam aliran kalam. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap istiqomah sebagai hasil dari evaluasi terhadap konsep akal dan wahyu. Yang keempat, menghayati akidah yang benar sebagai hasil dari evaluasi terhadap konsep akal dan wahyu. Yang kelima, memahami hubungan materi dengan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, mencintai agama, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai. Sebelum memasuki materi, kita baca dulu prawacananya. Hal yang patut disyukuri oleh umat beragama di negara ini adalah kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan masing-masing. Hal demikian tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Perumusan dasar negara tentu tidak bisa lepas dari dua hal penting yang dijadikan bahan pertimbangan, yaitu akal dan wahyu. Jadi akal dan wahyu itu bisa dijadikan bahan pertimbangan. Nah, kita masuk ke kedudukan akal dan wahyu. Akal dan wahyu dalam perspektif aliran kalam. Sebagaimana kita ketahui, aliran dalam ilmu kalam itu terbagi menjadi beberapa aliran. Nah, kenapa mereka berbeda? Itu karena perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Nah, ada sebagian yang berpendapat bahwa yang dibaca itu adalah wahyu, hanya sebatas Al-Quran. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu lebih luas, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu bisa kita baca dengan menggunakan akal. Jadi mereka terbagi kepada 3 aliran yang kita bahas. Yang pertama Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian yang terakhir adalah Maturidiyah. Akal atau wahyu yang mereka gunakan dalam menentukan sesuatu. Ya, baiklah, kita bahas masing-masing aliran. Yang pertama, perspektif dari Mu'tazilah. Nah, yang mana aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Dan ciri dari aliran Mu'tazilah ini adalah mereka berpikir secara rasional atau lebih menggunakan akal. Seperti pada 4 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, dalam mengetahui Allah, mereka menggunakan akal. Jadi adanya Allah itu bisa dipikirkan dengan akal karena Allah menciptakan akal untuk kita. Kemudian kewajiban mengetahui adanya Allah pun dengan akal. Mengetahui baik dan buruk menggunakan akal. Jadi meskipun belum ada wahyu, kita sudah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi ketika melakukan yang baik kita akan mendapat pahala, apabila melakukan yang buruk maka kita akan berdosa. Ini menurut aliran Mu'tazilah. Kemudian yang terakhir, kewajiban berbuat baik dan meninggalkan yang buruk, itu pun dengan menggunakan akal. Jadi semuanya menggunakan akal. Bagaimana dengan Asy'ariyah? Perspektif Asy'ariyah. Asy'ariyah ini dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana cirinya adalah mengutamakan wahyu. Dalam mengetahui Allah, mereka menggunakan akal. Di adanya Allah itu bisa
difikirkan dengan menggunakan akal. Kemudian kewajiban mengetahui Allah ini harus ada wahyu. Nah, ketika wahyu sudah diturunkan, maka seseorang itu memiliki kewajiban untuk mengetahui Allah. Kemudian mengetahui baik dan buruk pun itu harus adanya wahyu. Jadi ada halal dan haram itu dijelaskan dengan wahyu, bukan dengan akal. Yang terakhir, kewajiban berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, itu pun dengan menggunakan wahyu. Jadi mereka lebih mengutamakan wahyu daripada akal. Nah, dalil mereka dalam menggunakan wahyu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat baik, berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi dari dalil ini yang digarisbawahi adalah kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi tidak ada hukum sebelum adanya wahyu, meskipun itu bisa difikirkan dengan akal. Ini dalil dari golongan Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah ini adalah termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga adalah perspektif Maturidiyah. Nah, Maturidiyah ini pun termasuk dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya, yang dipapari oleh Abu Mansur al-Maturidi. Nah, yang mana ciri khasnya mengutamakan wahyu, namun lebih banyak menggunakan akal daripada golongan Asy'ariyah. Bisa kita lihat dalam 4 mengetahui Allah. Nah, mereka menggunakan akal. Kewajiban mengetahui Allah dengan wahyu. Mengetahui yang baik dan buruk, mereka menggunakan akal. Kewajiban berbuat baik dan meninggalkan yang buruk, mereka menggunakan wahyu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui sesuatu mereka menggunakan akal, tapi kewajiban terhadap sesuatu mereka menggunakan wahyu. Nah, jadi untuk mengetahui baik dan buruk mereka menggunakan akal meskipun belum ada wahyu. Namun ada catatan. Menurut aliran Maturidiyah, baik dan buruk tidak semuanya bisa diketahui dengan akal, karena mereka merinci lagi menjadi 3. Yang pertama, bisa diketahui kebaikannya oleh akal. Maka menggunakan akal. Bisa diketahui keburukannya oleh akal. Tidak bisa diketahui baik atau buruk oleh akal kecuali setelah adanya wahyu. Maka mereka tidak menggunakan akal ketika mereka tidak bisa mengetahui apakah ini baik atau buruk. Dia harus menggunakan wahyu. Nah, sekian aliran-aliran ilmu kalam dan perbedaan mereka dalam memandang akal dan wahyu. Namun pada dasarnya antara akal dan wahyu itu tidak ada perbedaan, karena akal diciptakan oleh Allah yang memiliki kalam itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan tidak ada perbedaan antara akal dan wahyu. Ketika akal mengatakan itu buruk, maka Al-Quran pun mengharamkannya. Ketika akal mengatakan itu baik, maka wahyu pun akan mewajibkannya. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Ada kata mutiara. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidupmu. Kemudian ada tugas. Rangkumlah materi kedudukan akal dan wahyu dengan singkat dan jelas di buku catatan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.